Al-Imam At-Tirmizi membabarkan satu riwayat, hadis ke-105 dalam bab ini. Beliau meriwayatkan dengan sanad, dengan sanadnya yang utuh sampai kepada Anas bin Malik. Anas mengatakan, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Anas mengatakan, bagian ujung gagang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari perak. Jadi gagang itu tempat Nabi menggenggam pedangnya itu, di bagian ujungnya itu terbuat dari perak, min fiddah. Jadi dibuat ujungnya itu supaya tidak terlepas waktu dia menggenggam pedang itu, supaya tidak terlepas. Itu terbuat dari perak. Di sini syarih atau Syekh Abdul Razak yang menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan hadis ini jika benar sahih, karena sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis ini. Kalau memang benar ini hadis sahih, maka ini menunjukkan bolehnya seseorang menghias pedang ataupun peralatan-peralatan perang yang sejenisnya dengan menggunakan perak. Jadi ada bagian dari pedang itu yang dihias dengan perak, itu dibolehkan. Dan ini pendapat banyak ulama yang membolehkan ini, baik dari kalangan Syafi'iyah ataupun dari kalangan Hanabilah, mazhab Hambali. Dan termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah mendukung pendapat ini, boleh menghias pedang itu dengan perak. Namun riwayat ini ada sedikit persoalan. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Jarir bin Hazim Al-Azdi. Meskipun dia adalah seorang perawi yang thiqah, orang yang dipercaya dalam periwayatan, akan tetapi hadisnya lemah dari Qatadah. Kalau dia meriwayatkan dari Qatadah, itu hadisnya lemah. Kalau dari yang lain, bisa diterima. Tapi kalau dari Qatadah, hadisnya dilemahkan. Jadi memang ada tuh fenomena seperti itu dalam periwayatan. Kadang-kadang si A ini dia orangnya terpercaya, hadisnya bagus kalau dia meriwayatkan. Tapi kalau dia meriwayatkan dari seseorang yang bernama si fulan umpamanya, ini hadisnya bisa bermasalah, hadisnya lemah. Nah, jadi tidak semua, kadang-kadang siqah itu berlaku untuk semua hadis. Ada hadis-hadis tertentu yang dia riwayatkan dari seseorang, bisa hadisnya dilemahkan setelah dikaji oleh para ulama hadis. Ya. Dan ini salah satu hadis yang dia riwayatkan dari Qatadah. Kadang-kadang ada juga fenomena begini Bapak Ibu sekalian. Ketika seorang perawi meriwayatkan dari si A, si fulan meriwayatkan dari si A, nanti ada orang lain meriwayatkan dari si A, dari orang yang sama. Itu hadisnya bisa beda, bisa yang satu kuat, yang satu lemah. Disebabkan karena guru yang si A tadi yang jadi guru sumber dari hadis itu, kondisi dia berubah di akhir hayatnya. Umpamanya saya meriwayatkannya ketika dia berumur 40 tahun. Tapi teman saya meriwayatkan hadis itu ketika dia berumur 80 tahun, ketika dia sudah hafalannya sudah kacau, sudah tidak ingat lagi. Nah, sudah pikun. Jadi beda. Orang yang meriwayatkan dari si A tadi yang ketika usianya 40 tahun hadisnya sahih. Sedangkan si B hadisnya kenapa tidak sahih? Karena dia meriwayatkan hadis tersebut di saat usia gurunya sudah 80 tahun atau 90 tahun dan ternyata kondisi gurunya sudah tidak akalnya tidak sesehat yang dulu begitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Ini tugasnya para muhaddisin, para ahli hadis yang menyeleksi itu semua, yang memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan hal tersebut. Kemudian di sini dipaparkan satu fakta dalam hadis sahih, dalam Sahih Bukhari dari Umamah. Umamah berkata, laqad fatahal futuha qaumun ma kanat hilyatu suyufihim az-zahab wal fiddah innama kanat hilyatuhum al-alabi wal anuk wal hadid. Sungguh suatu kaum telah menaklukkan berbagai negeri. Para sahabat dulu menaklukkan berbagai negeri. Hiasan-hiasan pedang mereka tidak terbuat dari emas ataupun perak.
Jadi dalam Sahih Bukhari dikatakan hiasan-hiasan pedang para sahabat itu tidak ada yang terbuat dari emas ataupun dari perak. Tetapi hiasan pedang mereka terbuat dari alabi. Dari alabi ini salah satu bagian organ dari onta, tulang, urat yang ada di tengkuk onta itu yang dikeringkan kemudian jadi hiasan pedang. Kemudian anuk, ini semacam tembaga putih atau hitam, dan besi. Itulah yang menjadi hiasan pedang mereka. Tidak ada dalam hadis sahih disebut bahwa hiasan pedang mereka adalah perak. Gitu. Tapi kalau seandainya hadis tadi dinyatakan sahih, ada yang menyatakan sahih, ya berarti ya, boleh menghias pedang dengan perak berdasarkan hadis tadi yang diperselisihkan tadi itu. Tapi kalau secara kajian fikihnya dibolehkan. Karena untuk perhiasan cincin saja boleh kita pakai cincin orang laki, cincin terbuat dari perak, apalagi untuk alat-alat seperti pedang ini. Jadi dikembalikan kepada hukum dasar. Bagi yang mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah, asalnya segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang melarang, berarti boleh. Ada juga yang mengatakan pada dasarnya segala sesuatu itu dilarang kecuali ada dalil yang membolehkan. Jadi ada dua kaedah yang bertentangan dan masing-masing punya konsekuensi kepada hukum. Segala sesuatu tidak boleh kecuali ada dalil yang membolehkan. Berarti perak itu tidak boleh kecuali ada dalil yang membolehkan. Dalil yang membolehkan apa? Salah satunya untuk cincin boleh. Untuk pedang boleh enggak? Ada hadis yang bolehkan, tapi hadisnya bermasalah. Berarti tidak boleh. Dia ada pendapat mengatakan tidak boleh menghiasi pedang, parang dengan perak ini. Karena tadi kaedah yang digunakan adalah pada dasarnya segala sesuatu tidak boleh kecuali ada dalil yang membolehkan. Sementara yang satu lagi mengatakan segala sesuatu boleh kecuali ada dalil yang melarang. Ya, berarti pakai perak boleh kecuali ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil yang melarang. Berarti kembali kepada dasar boleh menghiasi pedang dengan perak. Itu secara kajian fikih terlepas dari kualitas hadis yang mendasarinya. Jadi di sini ada beberapa riwayat hadis ke-106 juga Imam At-Tirmizi menyampaikan hal yang sama tapi melalui jalur yang berbeda, yaitu dari jalur Sa'id ibni Abil Hasan. Dia berkata, "Kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah." Sa'id bin Abil Hasan ini adalah saudara dari Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini tabi'in. Ini berarti tabi'in juga. Seorang tabi'in mengatakan, ujung gagang pedang Rasulullah terbuat dari perak. Bagaimana status hadis ini? Hadis ini dihukum mursal. Berarti mursal ini maksudnya sanadnya putusnya di atas. Karena seorang tabi'in menceritakan tentang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita tahu yang namanya tabi'in tidak berjumpa dengan Rasul. Bagaimana seorang tabi'in bisa bercerita tentang Rasul sementara dia tidak pernah jumpa dengan Rasul? Berarti antara tabi'in dengan Rasul ini ada orang lain. Dari siapa dia dapatkan riwayat itu? Kalau seandainya dari sahabat, tidak ada masalah. Tapi jangan-jangan nanti tabi'in dari tabi'in, baru dari sahabat. Terus tabi'in yang tidak disebut dalam sanad ini kadang-kadang bermasalah. Makanya hadis mursal itu jadi bermasalah, itu sebabnya. Seorang tabi'in bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia dengar Rasulullah? Padahal dia tidak jumpa dengan Rasul. Kalau dia jumpa dengan Rasul berarti bukan tabi'in, namanya sahabat. Jadi antara tabi'in dengan Rasulullah itu bisa, yang gugur itu bisa banyak. Kalau yang gugur cuma sahabat, tidak ada masalah. Tapi masalahnya ini kadang yang gugur juga tabi'in. Kadang-kadang ada riwayat tabi'in, dari tabi'in, dari tabi'in, dari tabi'in, baru dari sahabat. Ada 3 lapis tabi'in. Ketika tabi'in mengatakan qala Rasulullah, ada 3 lapis, tabi'in, 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 baru sahabat, baru sampai ke Rasulullah. 3 lapisan yang tidak nampak dalam sanad itu, dalam periwayatan itu, ini yang dipertanyakan. Orangnya siqah atau tidak?
Makanya hadis mursal ini bermasalah. Dia termasuk yang 106 ini bermasalah. Walaupun maknanya sama dengan hadis yang pertama tadi. Kemudian hadis ke-107 diriwayatkan dari Hud bin Abdullah bin Sa'ad dari kakeknya. Dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa ala sayfihi zahabun wa fiddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah masuk ke kota Makkah dan di pedang beliau ada hiasan emas dan perak. Jadi di pedang Rasulullah itu ada hiasan perak dan emas. Qala Talib berkata, bertanya kepada Hud, fasa'altuhu 'anil fiddah. Aku bertanya kepada Hud tentang perak yang menghiasi pedang Rasulullah. Hud menjelaskan, kanat qabi'atus sayfi fiddah. Jadi bagian perak yang menghiasi pedang Rasul itu di bagian ujungnya. Di pegangan pedang Rasulullah di bagian ujungnya itu dihiasi dengan fiddah, dengan perak tadi. Ternyata ini hadis ini pun ternyata bermasalah. Imam At-Tirmizi, Imam Az-Zahabi mengatakan hadis ini mungkar. Kami tidak mengetahui jika pedang Rasulullah ada hiasan dari emas. Jadi ini dianggap hadis ini tidak layak untuk dijadikan sebagai dalil tentang atau dalam masalah ini. Karena persoalannya itu banyak ya. Salah satunya Hud bin Abdullah adalah seorang perawi yang majhul. Intinya sanadnya tidak sahih. Kemudian ada lagi riwayat dari Ibnu Sirin. Dia mengatakan sana'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundub. Aku pernah membuat pedang seperti pedangnya Samurah bin Jundub. Samurah ini nama sahabat. Wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Samurah mengatakan bahwasanya pedang yang dia buat itu adalah sama seperti pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Hanafiyan, dan pedang Rasulullah itu adalah Hanafi. Maksud Hanafi ini boleh jadi dibuat oleh orang dari Bani Hanifah, atau pedang Rasulullah itu gayanya, modelnya seperti pedang yang digunakan oleh Bani Hanifah, kabilah Bani Hanifah. Bukan mazhab Hanafi ya. Pedang Rasulullah ini Hanafi maksudnya modelnya seperti punya Bani Hanifah atau yang membuatnya seseorang dari Bani Hanifah. Ini juga riwayatnya ternyata lemah karena di situ ada Utsman bin Sa'ad. Dia seorang perawi yang lemah. Jadi ternyata hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya ini bermasalah semuanya tentang pedang Rasulullah ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita dapatkan hadis-hadis yang sahih tentang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang Zulfaqar tadi. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, pengajian kita pada malam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.